Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triwana Fajar S, biasa dipanggil Fajar. NIM 200209501020 dari kelas PTIKC. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu mengenai pengenalan teknologi informasi. Ya baik, pada tugas pengenalan teknologi informasi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu ada 6 pokok pembahasan. Pertama, definisi sistem informasi. Kedua, teknologi informasi. Ketiga, definisi teknologi informasi. Keempat, peranan teknologi informasi. Kelima, perkembangan TIK. Dan terakhir, kebijakan nasional bidang TI. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung membahas pokok pembahasan pertama, yaitu apa itu definisi sistem informasi. Sebetulnya ada banyak pendapat mengenai definisi sistem informasi itu sendiri, tetapi kali ini saya hanya mencantumkan 3 tokoh saja beserta pendapat mereka mengenai definisi sistem informasi. Pertama, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara produser kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kedua, menurut Butner dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Dan ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Selanjutnya ke pokok pembahasan kedua mengenai teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology atau IT ternyata mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis lebih dikenal. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi atau TI lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi atau TI adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi atau information system technology juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Mungkin itu saja mengenai teknologi informasi. Selanjutnya kita melangkah ke pokok pembahasan ketiga. Pokok pembahasan ketiga yaitu mengenai definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah TIC atau ICT Information and Communication Technology atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut sebagai Infocom muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini,
berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contoh, hasil penerapan teknologi informasi pengambilan uang melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik. Transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah dan lain-lain. Pokok pembahasan kelima yaitu mengenai perkembangan TIK. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud suara televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Pokok pembahasan terakhir yaitu kebijakan nasional bidang TI. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain 1. Infrastruktur informasi, 2. Perangkat lunak, 3. Kandungan informasi, 4. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, dan terakhir pengembangan regulasi dan standarisasi. Oke, mungkin itu saja sebagai kesimpulan bahwa kita tidak boleh menyangkal bahwa saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, karena sekarang sudah merupakan era digital. Pekerjaan apapun tidak mungkin terlepas dari namanya teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Harapan saya adalah semoga COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat bertemu langsung dengan ibu atau bapak dosen dan tentunya dengan teman-teman sendiri. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.